Halo, selamat datang di program Lead Byte Jakarta Content Week 2020. Terima kasih sudah hadir di program In Convo with Food Traveler bersama Chef Bara Patirajawane dan saya Santi Serat. Kalau kita bicara soal chef, mengenai Chef Bara, identiknya itu adalah sebagai food traveler. Aduh. Dan khususnya lagi adalah hidangan kuliner Indonesia Timur. Santi, halo. Apa kabar? Baik sekali. Sehat ya, Chef Bara? Tapi kamu juga food traveler loh. Jalan-jalan terus ya. Dan satu lagi loh, Chef Bara ini terkenal sebagai penulis buku kuliner. Dan salah satunya ini pemenang juga best ya. Menang, enggak. Kamu pemenang. Kalau Santi menang bukunya tapi tahun lalu ya, tahun lalu kamu ya. Tapi Chef Bara itu udah 4 buku. 4 buku. Ya kan, dan nanti mau kelima rahasia boleh dibocorin boleh, tapi boleh. Apa nama bukunya? Sambal Nation yang bahasa Inggrisnya, kalau yang bahasa Indonesia adalah Republik Sambal. Republik Sambal. Ketunda karena pandemi. Makanya hari ini kita juga pakai face shield. Stay safe semuanya, jaga kesehatan pastinya semuanya gitu. Nah, kalau mengenai food traveler nih ya, Bara dari Sabang sampai Merauke, kira-kira ada kuliner apa sih yang paling terkenang deh. Secara maksudnya Indonesia itu banyak banget kan. Kalau dari mungkin lebih dari 3.000-an kali ya. Betul. Ada 3.000 lebih. Jadi apa sih yang paling terkesan buat Chef Bara? Kalau mau ngomong terkesan sih banyak ya. Kalau ngomong yang paling terkesan sih banyak banget. Tapi yang bikin Indonesia unik itu kita itu ini ya, San, ya, pasti Santi juga tahu lah bahwa kita itu ada satu hidangan yang setiap daerah punya versi masing-masing. Soto, ya, sate, yes. Semuanya punya sate masing-masing, semua punya sate masing-masing. Nah, satu yang juga sangat menarik sekali ini adalah urap kalau bahasa Indonesianya. Nah, kalau urap ini kan berarti ada satu special ingredients yang apa coba? Yang paling muncul kelapa parut. Dan Indonesia memang negara yang kaya, tropis, dan kelapa ada di mana-mana. Dari ujung ke ujung. Dan by the way, kelapa itu ternyata sehat banget loh. Betul, iya sepakat. Kelapa itu sangat sehat banget. Jadi aku pernah ada penelitian di universitas yang sangat kondang sekali di United Kingdom, ya, di Inggris. Itu yang mereka tuh mengadakan penelitian antara 3 lemak. Jadi kita ada lemak yang dari buah zaitun, kemudian ada lemak dari butter, dan dites lagi lemak dari kelapa. Ternyata setelah mereka mencobanya selama 30 hari, 50 gram semuanya, yang terbaik adalah yang meningkatkan kolesterol bagusnya adalah HDL Pak, LDL, aku lupa. LDL kalau nggak saya yang bagus. Itu adalah ternyata minyak kelapa, pokoknya dari kelapa. Jadi aman dong ya kelapa, dan sebenarnya Indonesia kelapa tuh udah di mana-mana kan. Dan uniknya lagi ya, sebenarnya setahu aku tuh memang kalau urap ini kan yang pakai kelapanya ini bisa ada yang nanti dikukus, ada yang fresh gitu ya. Dan setahu aku juga sering jalan-jalan ya dari Sabang sampai Merauke. Di Sumatera juga namanya ada anyang. Nah, jadi namanya anyang pakis. Tapi uniknya adalah kelapanya benar-benar disangrai sampai benar-benar yang kecoklatan. Kayak serundeng jadinya. Kayak serundeng itu, tapi udah gitu terus ditumbuk. Ditumbuk, dicampur dengan ebi. Dan dikucuri oleh jeruk nipis. Jeruk nipis. Ya, terus lalu ada juga di Aceh, ada namanya lambai. Lambai pegagan tuh ada 40 jenis katanya tanaman yang dicampur sayur-sayurannya. 40 jenis? Kayak matikin satu-satunya. Tadi udah masuk belum ya? Terus benar-benar yang didajang tipis-tipis gitu. Dan emang dia tuh adanya makanannya pada saat bulan puasa biasanya. Itu juga benang merahnya nih adanya di kelapa juga, kelapa parut juga. Tapi itu juga tuh disangrai, digongseng itu sampai kecoklatan, sampai aromanya ini harum. Itu. Nah, terus kalau kita tuh Indonesia banyak banget loh sebenarnya kuliner atau hidangan yang berbasis sayuran, ya nggak? Betul sekali. Jadi ini sebenarnya adalah surga para vegetarian dan mungkin para vegan juga sih. Indonesia ini. Nah, kalau di Bali kita taunya ada jukut urap. Ya kan? Itu. Terus ada apa lagi ya, serombotan. Serombotan itu juga dengan kelapa juga, tapi bumbu-bumbunya semua tuh seperti kencur, itu sebenarnya ada digoreng dulu sih, ada cabai merahnya. Iya. Itu jadi memang sebenarnya Jawa Tengah bilangnya gudangan. Iya, gudangan juga pakai kelapa juga kan. Dikukus biasanya sih. Biasanya dikukus. Tapi memang rata-rata kita emang kadang-kadang dibedain katanya kalau yang terancam kelapanya dikukus. Terancam kelapa dikukus ya. Terus kalau urap kelapanya nggak dikukus. Tapi sebenarnya kalau kita masak sebenarnya untuk supaya lebih awet kita dikukus dulu. Iya. Betul sekali. Saya baru inget nggak yang berbasis sayuran apa lagi? Ada lotek.
ada lotek. Sebenarnya sih kalau ngomong sayur asem, sayur lodeh tuh iya. Terus gado-gado gitu. Tapi memang itu bumbunya kacang. Sedangkan kita nanti hari ini kita mau bikin kohu-kohu dengan kohu-kohu. Yes. Nah, jadi kohu-kohu itu memang adalah urapnya dari daerah Maluku, ya. Dan yang bikin dia unik dan mungkin agak berbeda dari urap yang lain itu adalah menggunakan ikan asar di situ disebutnya, atau ikan asep. Ikan asar tuh berarti asar tuh sebenarnya asep ya? Asar itu asep. Jadi aku dulu pernah dalam perjalanan syuting sih waktu itu. Jadi aku makan nih ke tempat ya, ada satu keluarga. Jadi suaminya dia itu adalah nelayan. Jadi dia baru datang bawa ikan tuna apa ikan cakalang, aku lupa waktu itu, masih fresh banget. Dibersihin di tempat, diasep langsung di depan kita juga. Jadi aromanya pas mulai diasep kita pergi dulu karena perlu 4 jaman sih. 4 jam ya pengasapan ya. Pengasapan 4 jam. Pas kita balik si istrinya, si tante waktu itu, Usi bilangnya. Si Usi waktu itu langsung buat kohu-kohu di depan kita dengan ikan cakalang apa tuna waktu itu yang baru aja diasep. Ya ampun. Kebayang nggak sih? Enaknya itu sudah kebayang banget sih aroma asapnya itu bikin pengen nambah dan sedap banget. Dan memang Ambon ini ya, memang khasnya tuh memang ikan cakalang ya. Cakalang itu sebenarnya apa ya bahasa Inggrisnya kita bisa bilang apa skipjack tuna. Skipjack tuna sih. Tuna karena memang kalau tongkol, tuna itu memang sesaudaraan kan. Masih satu family lah. Family. Iya. Jadi memang kalau ke Ambon itu kalau aku sendiri yang paling kangenin pertama ini loh sebenarnya kohu-kohu. Terus ada rujak natsepa. Oh, ya pastinya. Terus natsepa tuh pakai buah pala tuh di dan semua ikan-ikannya tuh dibakar dan biasa pakai sambal colo-colo. Sama sambal colo-colo. Makanya bisa dikatakan sih makanan Indonesia Timur itu sehat karena nggak ada yang deep frying yang digoreng pakai minyak tuh nggak ada, dibakar, dikukus, dan ikannya juga, dan ikannya mati sekali doang kan? Iya, malah kadang-kadang waktu itu pernah kita juga syuting beli masih hidup, jadi hidup-hidup langsung diolah di tempat. Waduh itu kalau kita pergi ke pasar Mardika itu ya, kalau ke bagian yang jual ikan lautnya itu sama sekali tidak ada aroma amis, pengawet dan ini juga ya, nggak ada sama sekali, bersih, aromanya tuh bersih. Laler sih banyak, laler kan indikasi bahwa dia tidak pakai macam-macam kan, nggak pengawet ya, pengawet apalah segala gitu. Dan satu lagi sih, tadi aku udah lihat kan di sini yang paling khas dari Ambon itu adalah satu kacang kenari. Nah kacang kenari ini Indonesia banget ya. Ini udah di vakum. Iya, ini dia yang udah disangrai ya kacang kenari ini. Jadi yang paling kangenin itu kalau aku ke pasar Mardika ini kan dijual oleh mama-mama di pinggir ya. Dan kalau di Jakarta memang beda harga sama yang di ini. Dan kalau misalnya kita keluar negeri kita selalu promosiin ini kan, Chef. Kacang kenari, tapi sebagai penggantinya kalau di sana nggak ada kacang kenari kita bisa ganti pakai almond. Boleh lah, bisa juga mau kacang mede. Sebenarnya kalau yang kenari itu adalah versi dari satu keluarga Ambon yang pernah aku lihat juga. Jadi kohu-kohu ini adalah satu hidangan yang setiap keluarga tuh sebenarnya punya versi masing-masing. Ada yang bisa ditambah kacang kenari, ada yang enggak gitu ya. Tapi memang proteinnya kebanyakan ditambahin dengan ikan asar. Betul banget, iya. Oh ya, kita jangan lupa ya sebelum masak kita harus ini khusus untuk masak. Oke. Nah untuk kohu-kohu ini Chef Bara, ingredientnya apa aja sih sayuran yang memang harus ada? Yang harus ada di sini adalah pastinya kacang panjang sama toge. Nah togenya ini kebetulan aku lebih suka togenya yang gendut-gendut gini, ini toge mayashi atau apa namanya. Kalau digigit enak ya. Kalau digigit itu crunchy kriuk-kriuk, tapi kalau mau pakai toge biasa, yang biasa juga boleh. Nah, kita mulai aja langsung ya untuk bikin nyiapin kohu-kohu. So kita perlu ini ada cabai merah. Bawang merah dulu. Jadi bawang merahnya itu diiris tipis. Nah, seperti biasa gue suka mamer nih Santi aku nih. Jadi sambil ngiris nggak gitu, duduk tapi santai. Tapi sambil ngobrol gini nggak usah lihat ke sini ya. Namanya juga chef kan ya. Kalau motongnya santai. Jadi bawang putih nggak digunakan. Hampir di Indonesia Timur itu sebenarnya kita tidak menggunakan bawang putih sama sekali. Jadi bawang merah itu yang paling harus ada ingredients untuk di hidangan Indonesia ya. Iya. Dan kalau di luar negeri nggak sih Chef, kalau bawang merah ini banyak yang jenisnya lebih besar-besar itu ya, apa istilahnya? Shallot itu loh. Iya, shallot ya. Mana Jadi nggak usah lihat ya. Ini adalah resep sebenarnya yang nggak usah ditaker. Jadi sesuai ini aja ya. Ya kalau misalnya
suka bawang merah kayak aku sih jujur suka banget makan bawang merah mentah. Aku yang gitu khawatir loh lihat Chef Bara terus nggak lihat ke sini tuh kan aku takut ya. Tiba-tiba. Ini latihannya udah 40 tahun ini kayaknya. Nah, kalau kemangi juga harus selalu ada ya. Kemangi wajib. Karena memang kalau kuliner Indonesia Timur tuh memang ya Manado, lalu Manado, Gorontalo tuh kemangi tuh harus banget ya. Sulawesi Tengah Palu ya. Palu ya. Kayak Palu itu memang hampir mirip-mirip. Biasanya bumbu dasar yang wajib ada di dapur itu harus jahe, kunyit, bawang merah. Nah, itu 3 pokoknya wajib. Itu hampir di semua hidangan itu ada. Dan berarti emang sebenarnya kalau setiap rumah bisa menanam semua jenis tanaman itu sangat ini banget ya, sangat membantu ya. Jadi butuh apa-apa tinggal langsung petik-petik. Kayak lumayan banyak nih. Dah, cukup dah kayaknya. Oke. So kita di sini tadi ada berapa ya? Sampai nggak ngitung, main ambil-ambil aja. Pokoknya secukupnya aja. Nah, ikannya yang digunakan ini kurang lebih 400 gram. Ini sudah disuwir ikan asarnya. Aduh, nggak bisa cium aromanya. Aromanya kan, sayang ya kita nggak bisa cium ya. Terus kemudian disangrai. Ya, jadi tanpa minyak, disangrai bentar aja supaya juga ada crunchy-nya. Ini sebenarnya kalau udah diasap gini awet berapa lama ya? Cukup lama, apalagi sekarang banyak sekali supplier yang jualnya mereka udah divakum. Jadi di Jakarta pun kita udah gampang ya kalau gampang banget kok. Ya. Nanti kalau kita share resepnya kan kalau mau beli lagi, mau bikin di rumah, terus gampang kan untuk cari ikan asarnya. Nah, Santi, aku minta tolong kamu ngulek. Oke. Dapat bagian ngulek ya. Jadi apa aja yang perlu diulek? Oke. Ini ada cabai keriting. Kalau di sana pakainya namanya cili padi. Cabenya tuh gimana ya? Dia butuh agak berapa? Segede-gede begini. Dan kecil-kecil bukan cili padi itu lebih kecil-kecil ya biasanya dan pedas ya. Dan nyebutnya pun cili padi di situ kalau di Ambon, kalau di Pasar Mardika. Nah, kamu lihat nih kira-kira ini kita kira-kira aja ya, ikannya kan kira-kira segini. Jadi pedesnya kira-kira suka-sukamu lah. Terserah Mbak E. Kalau kepedesan jangan salahin aku. Sak kuatnya ya. Ngulek. Lalu apa lagi yang perlu diulek? Ini udah cabai keritingnya juga mungkin. Ini udah direbus. Jadi ini direbus dulu selama kurang lebih supaya lebih lunak juga 5 menitan lah. Jadi pedesnya sih memang udah agak akan berkurang ya. Dan aku pernah dengar ini dari orang Garut ya, karena kan aku kan sempat riset sambal ya. Katanya di situ tuh kalau misalnya kalau ngulek sambal itu tangkainya nggak dibuang supaya nggak sakit perut katanya. Jadi ada penangkal ya. Ada penangkalnya, which is the tangkai. Padahal makan cabai itu kan supaya pedes ya. Iya. Jadi gimana? Jadi apa lagi nih? Garam. Kalau orang Jawa bilang mbok siah sih Lombok, terasi, uyah. Tapi ini kan nggak pakai terasi ya. Cuman memang kalau garam itu, jadi kalau garam itu memang ditambahkan ke cobek ini supaya lebih gampang sih ada kasar-kasar gitu ya. Ya, kamu silakan uyahnya. Ini uyahnya juga dari pantai di Bali ini. Oh iya. Uyah laut. Kita harus support produk lokal ya, petani-petani lokal. Pantai Amet kalau nggak salah. Pantai Amet ya. Nah, ini ada satu bahan yang sebenarnya kalau di sana nggak dipakai, tapi aku tuh nggak tahu kenapa aku harus pakai gula. Memang sebenarnya gula itu, gitu loh. Ya jadi gula itu emang sebenarnya membalance semua rasa kan ya, meskipun kadang-kadang ada kuliner khas Aceh gitu, memang dia nggak pakai gula sama sekali, tapi buat orang Jawa mungkin ya apa sih kok rasanya kayak agak kurang gitu ya. Apalagi aku suka diomelin keluargaku yang Manado, aku kan ada Manadonya juga, jadi mereka tuh suka ngomel kalau aku masak makanan Manado. Terus aku tambahin gula gitu loh. Mau dimarahin. Ya. Jadi apa lagi setelah ini? Dah, itu kamu ulek sampai halus. Nah, hari ini moderator tuh emang diminta untuk ngulek ya sebenarnya ya. Sebenarnya kamu tuh cuman mbok ngulek. Ini kacang panjang. Nah, kacang panjangnya ini udah dicuci bersih semuanya. Ini juga organik kebetulan yang aku pakai. Kalau misalnya tidak suka menyantap sayuran yang mentah, bisa diblansir. Blansir itu bahasa Indonesianya apa ya? Diblansir itu sebenarnya ini ya, direndam dengan air panas sih sebenarnya dalam waktu ya 5 detik 10 detik supaya nggak layu juga ya. Untung aku pakai face shield ya. Jadi, kacang panjangnya diiris tipis. Jadi kalau untuk kohu-kohu ini sebenarnya
nggak ada yang ditumis ya, jadi benar-benar bumbunya bumbu fresh semua ya. Bumbunya bumbu fresh semuanya. Nah, salah satu aturan ada rulesnya untuk tahu gimana sih bikin kohu-kohu yang benar ya, walaupun sebenarnya nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah, semuanya juga benar. Biasanya adalah ikan asarnya itu harus lebih dominan dari semuanya dibanding semuanya. Oh, jadi sebenarnya ikan asar ini bukan sebagai pugas atau topping aja ya? Bukan, tapi justru dia adalah bahan utamanya adalah si ikan asar. Jadi kalau misalkan ikan asar ini nggak ada, kita bisa ganti apa? Kira-kira kalau di Jakarta atau kita susah dapetin? Kalau mau ganti sih sebenarnya kalau kita mau kreasi sendiri juga bisa. Yeah. Misalnya kita pakai file ikan kita goreng sampai garing. Iya, sebenarnya semuanya mudah ya, sebenarnya bisa ada pengganti-pengganti. Kita mesti sebenarnya kita tuh kalau di dapur harus kreatif aja ya. Iya. Bahan satu ini nggak ada, bisa diganti yang pakai lain. Udang juga boleh sih sebenarnya sih kalau dipikir-pikir ya. Jadi untuk aku selalu percaya bahwa kuliner itu tidak ada masalah untuk berevolusi. Betul, setuju. Iya kan? Ya, walaupun ini kalau mau ngomong yang original, otentik ya ini seperti ini. Tapi misalnya kalau kita mau ganti, aduh aku nggak makan ikan, aku maunya pakai ayam asap. Ya monggo silakan aja boleh. Tapi jangan bilang kohu-kohu, bilanglah terinspirasi dari kohu-kohu gitu misalnya. Ya. Tapi ingat tahun lalu ya kita traveling bareng itu Chef Bara, kita baulkan juga kan. Meskipun udah ada food processing tapi tetap ya, karena kita harus mendemonstrasikan, karena memang proses ngulek itu memang unik dan bikin orang-orang penasaran ya, pengen. Iya. Aku tambah ininya. Nah untuk kohu-kohu ini cabenya sebenarnya harus halus sekali atau nggak usah terlalu halus juga nggak apa-apa ya. Nah untuk kelapanya itu nanti apakah harus disangrai, apakah memang hanya sekedar untuk disangrai sedikit tapi nggak sampai kalau kecoklatan? Beberapa keluarga di Ambon sih aku lihat mereka enggak ya, mereka parut langsung pakai. Tapi aku melihat sesudah beberapa lama jadi kayak basah gitu loh. Jadi nggak awet ya. Jadi nggak kurang awet. Jadi ini sudah aku sangrai ya kelapanya. Dan kalau teman-teman lebih 10 menitan dengan api sedang. Jadi kita jangan bikin sampai dia jadi kuning, masih tetap putih bagus. Tapi emang dimatangkan dengan cara ini, disangrai sebentar. Disangrai sebentar aja gitu. Dan kalau kita ke luar negeri, kita kan nggak ada pasar tradisional ya. Kita berarti bisa ganti, memang sekarang udah banyak yang jual desiccated coconut. Iya, yang kering juga kering boleh kok. Kita bisa dipakai. Kita bisa proses juga. Gampang ya sebenarnya. Tergantung niat ya. Gampang kok. Oke, Oke, aku pun sudah selesai. Kamu mau mencampurnya kah? Monggo loh. Boleh. Iya. Ini karena kita di outdoor, kita pakai inilah biar. Kok di rumah sih aku cuci tangan yang bersih. Cuci tangan bersih dengan tangan. Tapi gimana pun kadang-kadang kita masak itu ada hal-hal yang butuh memang proses panasnya tangan ya. Jadi sebenarnya. Iya benar. Bisa kah? Bisa dong. Mana dari ini dipotongnya memang ini ya, Papa kecil-kecil ya. Halus, tipis-tipis. Sudah? Bakal kurang halus? Dah, cukup sih. Nggak usah terlalu halus. Ini kita pindahin dulu tisu ke sini. Kamu sendiri pernah coba ini di waktu perjalanan kamu ke Sebenarnya aku di Ambon. Jakarta pernah coba bikin kohu-kohu dan aku lihat resepmu. Oke. Iya. Dan tapi waktu itu memang aku nggak pakai kacang kenari, tapi memang tetap pakai cakalang yang diasepin. Dan ya memang aku suka gitu dengan kohu-kohu. Dan satu lagi yang bikin cita rasanya unik banget itu ada perasan jeruk lemon. Kalau di Ambon bilangnya lemon Cina. Lemon cuy ya. Lemon cuy, jeruk kasturi, jeruk kunci, jeruk sambal kalau di Pontianak bilangnya. Iya, ini ada jeruk. Nah, ini ya. Dan ini emang jadi cita rasa kohu-kohu itu menurut aku juga jadi beda. Mungkin ada yang belum tahu seperti apa. Jadi dia itu kecil-kecil, ukurannya kayak jeruk limo sih. Sebenarnya iya. Nyaris. Tapi emang kulitnya aja beda ya. Warnanya lebih, ini ya agak jingga, orange, kuning. Bijinya banyak banget dan besar-besar.
Emang bikin cita rasa yang beda ya. Oh, cantik sekali. Oh, botolnya. Cantik ya. Khusus buat ini saya ambil cari botol yang paling cantik di rumah. Ya kan yang bikin memang beda emang cita rasa karena pakai tambahan lemon cuy ya kan. Lemon cuynya. Jadi emang ada pedes, ada segernya. Ih, nggak sabar aku. Kalau misalnya mau makan sambal maaf, bawang merahnya tuh nggak suka bawang yang merah mentah, bisa direndam di air dingin aja sebentar, 3 menitan, 5 menitan, terus habis itu diangkat dikeringin. Ya, supaya ini berarti salah satu tipsnya dari Chef Bara ya. Iya, supaya getahnya nggak terlalu kuat rasanya di mulut, mungkin mau ketemu orang terus nanti wah. Apalagi kalau makannya gini ya, pakai face makan sendiri terus kebauan sendiri ya. Angkat dulu ini. Nah, kamu di sini ini tak pindah biar kelihatan. Oke. So. Jadi yang pertama adalah kita ini bolehlah cabenya dulu. Sini. Cabenya di Oke. Sip. Kemudian yang masuk bawangnya, bawang merah. Kamu mau ngaduk pakai ini boleh? Ya, pakai tangan boleh, pakai tangan aja lah. Sudahlah, pakai. Bawang merah. Bawang merahnya terus kayak di ini ya supaya terpisah apa tuh? Terpisah gitu loh. Ini seger banget beneran, seger banget makan ini di siang hari pas lagi panas-panas tuh. Dan yang satu hal yang aku sangat terkesan waktu itu ke Ambon, jadi aku disuguhin jus gandaria. Waduh, iya itu. Sedangkan kalau di sini gandaria itu kan dipakainya untuk sambal. Dan memang gandaria yang masih kecil udah diambil untuk sambal. Sedangkan di sana benar-benar ditunggu sampai mateng. Rasanya seger banget, kayak manis. Mangga kan, rasanya tuh kayak antara mangga campur peach campur jadi gede banget, makanya suka disebut juga sebagai mangga Ambon. Oh gitu ya. Campur. Ya seperti tadi di awal saya bilang ini nggak usah ada ukuran yang pas, kita lihat pakai mata aja. Feeling ya. Nah udah. Sekarang kelapa, ini kelapa yang udah disangrai. Tadi disangrai kurang lebih 10 menit dengan api sedang. Tapi kalau chef sendiri kuliner khas Ambon yang paling berkesan apa? Satu aja. Ada. Atau 3 deh, 3. 3. Ya 3. Yang nomor 1 sih pasti ini ya. Ini salah satu favoritku soalnya. Satu lagi tuh ada yang namanya ikan masak kuah asin. Wow. Jadi dia dimasaknya, kalau aslinya dimasaknya pakai air laut. Oh gitu, jadi Iya. cita rasa asinnya itu diambil dari air laut. Dari air laut situ, terus kemudian dia dimasak pakai fuli. Di situ sebutnya fuli. Fuli itu bunga pala. Bunga pala, sama juga pakai biji pala yang diparut di situ. Seperti itu. Iya, karena memang di sana memang sumbernya pala dan bunga pala ya di. Banyak banget. Sorganya di situ. Sorganya. Kemudian masuk kacang ini panjang. aku merasa agak kurang kasih garam berarti kayaknya. Nanti bisa nyusul kok garamnya kayaknya kok. Dan biasa kalau di Ambon itu tuh kita menghidangkan kohu-kohu ini bersama kasbi ya biasanya. Dengan kasbi, which is singkong. Kalau kasbi. Betapa sehatnya. Cantik ini warnanya. Ya. Ikannya masuk, nah ikannya harus banyak. Ya? Wah, hari ini kita menikmati kohu-kohu ikan asar. Nah kalau kita masak itu kan kita memang juga harus melihat warna ya. Iya. Jadi aku kok kayak merasa kacang panjang kurang ya, tenggelam ya sama ikan asarnya. Lagi Tapi memang dominan harus terlihat adalah ya ikan asarnya, yang harus lebih pas disuguhin gitu, lebih tambah aja lagi. Ini saladnya Indonesia Timur. Saladnya Indonesia Timur. Ya ini bisa jadi vegetarian, karena kadang-kadang aku ada temen yang vegetarian, tapi dia bilang saya vegetarian tapi saya tetap makan ikan gitu loh. Emang masih ada kan ya?
yang nggak dimakan lebih daging merah, ya ayam dan sapi dan sebagainya. Jadi ditambahin ya? Tambahin biar lebih. Nanti kita belum tambahin, terakhir masih ada si toge. Togenya terakhir dan bener-bener pelan-pelan aja supaya nggak patah. Iya. Nah. Oke. Cantik warnanya. Kombinasi. Mulai tuh kelihatan bentuknya udah. Ini seger ya pasti. Ini pasti renyah ya? Renyah. Nah, ini makanya aku cari. Betul. Ya, renyahnya. Nah. Ya, pasti teman-teman udah penasaran sih pengen. Oke, apalagi kemanginya harus banyak. Tapi kemangi benar-benar terakhir ini. Nah, ini udah mulai nih bisa kita. Menurut kamu garamnya udah cukup belum? Aku merasa belum. Uyah. Campur lagi. Lemon Cina. Lemon cuy ini juga sebenarnya gampang ya ditanam. Gampang banget katanya sih. Meskipun nggak punya tanamannya sendiri ya. Jadi rasanya tuh memang harus ada asem-asemnya gitu loh. Pedas dan aroma ikan asar. Aroma ya ikan asar. Nah, udah kebanyakan, waduh. Seru-seru. Aslinya tidak pakai merica, tapi kalau mau pakai merica silakan, boleh aja nggak masalah. It's okay. Oke, kita udah mulai tambahin dulu lagi si kemangi. Kalau di Manado mungkin lebih banyak serai ya rasanya. Ini agak ya aku tadi merhatiin kok kayaknya agak kurang pas ya. Cocoknya buat aku emang. Jadi kayak nggak kelar-kelar Tunggu ya, sabar loh. Loh, robek ya. Robek. Ya sudah. Lah, besi sesuatu. Sudah biar aku aja ya. Ya udah, kamu aja deh, Wes. Oke, coba ya aku tak jangan lupa face shieldnya. Oh iya. Jangan langsung gini loh. Ini nggak ada resletingnya soalnya. Kurang apa? Udah, garam, oke. Pedas? Apa nih ekspresinya? Wow. Aku khawatir loh. Pedas. Ini berasa karena tadi kan rawitnya agak lumayan oke banget. Garamnya pas. Sip. Ini juga udah pas. Jadi kita tinggal piring. Mana piringnya? Nah, jadi pengalaman waktu di Frankfurt Book Fair itu, pengalamannya gimana responnya? Oh, luar biasa sekali. Yang waktu itu kamu mungkin lagi sibuk di mana gitu ya. Wow, ini otentik ya piringnya. Piringnya. Oh, soalnya aku pernah nih datang ke keluarga keluarga di Ambon pakai piring begini. Tapi cantik piringnya. Aku tak ini deh. Kita ada kasbi. Ini, oh iya, kasbinya disingkirkan. Boleh kita goreng dikit kasbinya biar enak ada. Ini kasbinya sudah di. Ya ini udah matang sebenarnya. Tapi mau tak. Kamu mau goreng kah? Silakan loh. Ini coba dicek apinya. Oh udah. Ini agak apinya memang agak kenceng tapi anginnya agak kenceng. Jadi nggak usah pakai ini tuh piringnya sebenarnya piring otentik Indonesia loh. Emang. Ya nggak? Semua. Jadi ingat waktu promosi di London, kita di sini gampang banget kan ya, dapat ini cuma-cuma gitu kan. Sedangkan di sana harganya lumayan mahal, daun pisang. Nah kayak gini nih disuguhinnya nih di sana. Lalu kacang kenari yang udah disangrai. Ini perlu digoreng ya chef yang ini? Atau hanya perlu Kayaknya digoreng dikit deh pakai minyak boleh. Daripada minyak kelapa. Nah, botolnya aja bukan. Tapi kadang-kadang merica itu bisa jadi ngerubah ini ya. Rasa kan? Ngerubah aku rasa. Kalau bikin sambal, pasti aku kasih merica loh. Oh karena supaya lebih peppery. Ada satu tambahan rasa yang luar biasa. Nah, saya kan lagi proses sebenarnya udah mau launching juga ya buku mengenai sambal nation ya. Iya. Favorit
sambelnya apa dong? Kalau boleh share. Favorit sambel itu ada, namanya adalah sambal tomat. Itu dikasih dari keluarga, ada satu keluarga dia tinggalnya di Semarang di Jawa Jawa Tengah. Terus jadi dia itu nggak pakai minyak, dia cuma cabe, tomat banyak, cabenya cabai rawit, cabai keriting gitu ya. Terus itu katanya dimasak dengan api kecil sampai di titik di mana tomat itu ternyata mengeluarkan ada minyaknya, minyak tomatnya keluar. Jadi kayak seolah-olah pakai minyak padahal enggak. Tapi masaknya sampai 3 jam. Ya, tapi tomatnya memang menyehatkan sih, dan ada zat memang yang apa sih namanya, likopin benar. Likopin ya. Benar. Itu salah satu favoritku. Padahal sederhana banget, nggak pakai terasi, nggak pakai apa. Tapi mungkin karena dia proses dimasaknya lama, tomatnya jadi manis, ya kan? Semua terkaramelisasi gitulah. Pasti teman-teman udah nggak sabar sih, bisa cepet ini ya, launching buku Sambal Nation-nya. Semoga ya, ini dia bagaimana ketunda ini. Jadi ada beberapa foto yang belum beres di dalamnya. Tapi ya belum bisa travel kan sekarang ya. Maksudnya belum bisa nyaman tapi gitu loh. Tapi sebagai penulis buku itu harus kasih deadline juga ya. Emang sih kalau enggak. Kayaknya enggak perfect. Kayaknya belum. Gimana? Ada buku baru enggak? Sebenarnya Atsmi lagi dalam proses membuat buku. Tapi nanti sih masih rahasia. Masih rahasia? Iya. Rahasia. Sabar. Oke. Sehat ya ini hidangan apa, kohu-kohu. Aslinya sih sebenarnya cuma dikukus, nggak digoreng. Tapi aku suka kalau agak dikit garing-garing. Ya soalnya kalau digoreng itu kan ada renyah-renyahnya ya. Iya benar. Dan memang Indonesia Timur itu kaya banget tuh dari ubi ya, kasbi. Itu kan emang tanahnya emang cocok untuk karbohidrat non-beras itu ya. Pokoknya seperti yang tadi aku bilang di awal, Indonesia Timur itu udah makannya ikan, berarti omega ininya tinggi, sehat ya, sehat banget. Udah begitu tidak di deep fry, semuanya cuman dipanggang, dikukus, dibakar, dikukus semuanya. Tapi memang dengan berjalannya waktu ya masuklah beras. Jadi sekarang mulai generasi muda kayak manja, udah nggak makan kasbi. Ada satu lagi ya tadi belum kesebut, ada kopi juga ya, kopi Rarobang ya, kopi khasnya. Oke, so ini lemon cinanya atau jeruk kasturinya ini ditaruh di sini aja. Ini sebenarnya untuk yang merasa mau nambah lagi silahkan. Jadi memang kuncinya adalah ikan asarnya itu harus super banyak ya, bukan hanya sekedar untuk tugas atau topping aja ya. Betul. Kayaknya semuanya udah masuk, udah sih. Kita cek satu-satu, oke ya. Ada satu pertanyaan nih dari aku. Sebagai food traveler, ada nggak sih makanan ekstrim di Indonesia yang untuk aku yang udah cukup ekstrim ya itu rempeyek laron. Kamu pernah coba? Tapi makannya nggak sambil merem juga gitu kan? Kamu pernah coba nggak? Pernah. Kalau Manado? Nah, Manado aku kan pernah tuh ke pasar Tomohon ya. Iya pasar ekstrim. Pasar ekstrim itu kan syuting waktu itu. Jujur sih aku akhirnya minta ke produser, aku nggak mau syuting di situ, kayak nggak kuat. Iya, tapi memang ada sebagian yang memang makanan itu proteinnya memang sudah jadi tradisi ya, seperti paniki ya. Seperti paniki, apa namanya, kelelawar, ya kan. Jadi pokoknya kalau di pasar Tomohon itu semua karakter kartun itu ada di situ. Tom and Jerry ada, Batman ada, apalagi ya? Karakter kartun. Bugs Bunny ada. Gak, tapi aku jujur agak ngilu. Tapi ini ya, rempeyek itu ya. Rempeyek laron. Itu proteinnya tinggi itu. Tinggi banget, ya kan? Enak sih. Kayak udah cukup ya ini. Udah cukup sih. Ada tisu supaya bisa. Mana tadi tisu kita? Oh ya. Sip. Ya. Oh ya, kita kedengeran itu udah. Iya, aku udah ngebayangin banget. Nah, kalau makannya, kalau di Ambon udah gitu kayak begini nih disuguhinnya kan kayak begini nih ya. Apalagi makannya outdoor gini loh. Outdoor di pinggir pantai biasanya. Udah gitu keliling komunal. Makannya kan ya kan kalau makan bersama kan sangat ini ya, sangat
Indonesia banget jangan lah. makan sendirian ya, sedih. Ya nggak bisa habis juga sih kalau segini ya, boleh juga sih kalau kamu mau. Oke. Sip. Nah, kamu bisa ini untuk tambahan. Soalnya ini rame ini semuanya di sini. Oh gitu, kayak semua pada ini ya, kayaknya kok melihat keadaan. Semuanya pada ngeliatin gitu kan, semuanya diem dengan, gitu. Dengan ya tatapan, semua harus diem dengan sih. Tatapan ini. Ya so kalau mereka ikut ngomong sekarang kan repot dah nanti ya. Jadi ya. Aku ada capit lah ya, kamu ada capit. Cuma ada satu ini. Ya, tutup. So ini biasanya kemudian disusun aja di. Ini serasa di Ambon ya? Oh iya ya. Oke deh. Cuma tanpa pantai. Kalau misalnya mau bikin variasi sendiri ya, nggak apa-apa. Misalnya kasih tomat cherry oke. Aku nggak pernah protes kayak begitu-begituan. Soalnya menurutku improvisasi. Pada akhirnya lidah tuh masalah pribadi banget. Kalau suka ya tambahin aja. Iya, dan sebenarnya kalau kita bilang enak itu sebenarnya sangat subjektif sih, kita bilang makanan itu enak ya kan. Suka atau nggak suka. Dan aku tuh seneng banget memang kalau dalam satu hidangan seperti ini memang ada kombinasi warna. Jadi ada kuningnya dari kasbi ya, terus ada cabenya merah ya. Jadi lebih memang hidangan itu kan harus membuat appetizing. Betul. Lebih orang jadi pengen banget nih nyobain segera gitu ya. Sebenarnya kalau ini kuningnya itu karena ini memang udah direbus dengan kunyit dulu. Kalau di Ambon sih rata-rata yang aku jarang lihat pakai, sih putih. Iya, kunyit kan nggak jarang pakai ya sebenarnya kalau di kuliner di sana. Oh banyak justru. Banyak juga. Kunyit banyak banget dipakainya. So, oke. Hanya ada satu nih pernah nih. Waktu itu di pantai di Teluk Ambon juga sih makan kohu-kohu. Ayo Nyong, manggil Nyong kan kalau udah lebih tua manggil lelaki yang lebih muda kan Nyong ya. Nggak muda ya? Sih sebenarnya. Nggak apa-apa. Masih muda, berjiwa muda. Ayo Nyong ini ya, tante bikin buat kamu. Jadi dicampur, mendadak dia keluarin apa tahu? MSG dari plastik, suk. Terus? Lah, tante perlu ya biar sedap katanya. Oke deh, fine deh. Menurutku sih ini udah sedap, nggak usah pakai MSG juga. Tapi ya udahlah itu udah kayak masuk. Itu udah kayak ke kebiasaan udah ya. Kebiasaan banget, jadi semuanya dikasih MSG. Ya udahlah, aku nggak protes lah, biarin aja. Nah terus kalau makanan Indonesia yang paling favorit apa yang harus dicoba buat teman-teman? Susah ya? Susah loh itu. Harus memilih. Kalau kamu nanya makanan Indonesia yang bikin aku selalu menggugah selera apa? Ya, gini aja. Kalau chef lagi traveling nih ya, pasti kan balik-balik selalu kangen makanan Indonesia kan, sampai Jakarta gitu. Terus pertama kali makanan yang pengen banget disantap apa? Makanan yang pokoknya ada bumbu kacangnya. Oh gitu. Apapun. Jadi gado-gado, lotek atau karedok lotek, karedok, sate, lumpia yang pakai saus kacang. Atau ini risoles pakai bumbu kacang. Bumbu kacang. Pokoknya semua yang ada tahu telur yang juga disiramnya pakai bumbu kacang sama petis. Biasanya itu Jawa Timuran tuh yang. Jadi itu yang bikin kangen kalau setiap kali pulang traveling. Karena di sana nggak ada ya. Siomay juga nggak ada, batagor juga. Oh, itu parah. Itu jajanan sehari-hari, somai, batagor dan kawan-kawan. Ini sih sebenarnya udah cukup sih. Ini nanti buat ini buat aja. Ini buat cadangan, ya nggak? Kalau kamu sendiri apa? Nanti gantian nih nanya nih, boleh kan ya? Aku sukanya adalah yang bikin kamu benar-benar sampai gitu. Aku tuh suka makanan yang berkuah. Jadi kayak garang asem yang pedes, lalu ada ada belimbing wuluhnya. Itu bikin aku benar-benar kadang kangen ya, pengen makanan seger-seger itu garang asem. Tapi sama, jadi kayak siomay, batagor itu kan emang comfort food ya, memang makanan-makanan yang memang yang ngangen ini jajanan-jajanan itu. Asal muasalnya sih sebenarnya masih dari negeri China ya, asalnya dari dulu sih sebenarnya. Tapi itu sudah terasimilasi dengan budaya kuliner kita. Terus rawon juga tuh. Rawon dengan telur asin. Iya itu telur asinnya tuh yang pas dipotong kuningnya tuh ada minyak kuningnya itu yang meleleh-meleleh keluar tuh. By the way, belimbing wuluh itu di kuliner Ambon itu sangat banyak dipakai. Di hidangan yang berkuah-kuah pasti ada belimbing wuluh. Sebutannya juga belimbing wuluh atau ada? Disebutnya belimbing sayur biasanya. Belimbing sayur. Jadi cita rasa asamnya didapetin dari belimbing wuluh sama mungkin tomat hijau juga ya? Tomat hijau biasanya, dan juga dari lemon Cina itu. Jadi kita boleh icipin ini atau belum? Boleh dong.
Aku kecilin dulu. Kamu, monggo. Sebenarnya pakai tangan. Iya, gimana ya? Ini deh. Tapi masih copot-copot ini dulu. Kamu mau pakai garpu? Loh, pakai sendok. Monggo lo, aneh banget sih sebenarnya makan urap pakai. Terus kayaknya aku udah pengen pakai ini aja sih. Sebenarnya gimana dong? Ini juga kayaknya susah kamu ada banget. itu loh, facial loh. Iya, makanya nanti terakhir aja kali kita makan bareng ya. Kita makan bareng aja. Ya, nanti kita agak ngintip dikit ya. Gimana bisa kita harus jaga ini ya. Nah, sebelum berakhir, aku ada satu pertanyaan paling penting sih. Apa tuh? Jadi sebenarnya Chef Bara ada ini nggak sih kayak pesannya buat generasi muda, udah kiat apa sih supaya lebih mencintai makanan Indonesia? Oke. Generasi muda ya. Generasi ngomongnya mesti guys. Hai guys. Hai guys. Jadi gini ya guys. Ya guys. Adik-adikku, anak-anak aku. Teman-teman ya. Teman-teman semuanya, terutama generasi milenial, generasi Z, ya, generasi Z kan sekarang ini ya. Ya kan? Iya. Kok salah sih generasi Z ya. Aku ya generasi A. Jauh ya, dari A sampai alfabetnya sampai ke bawah. So, untuk kalian-kalian semuanya gini. It's okay. Siapa bahasa Inggris tuh. It's baik-baik aja untuk kalian makan sushi, makan Korea, K-pop, apalah itu semuanya, ya. Tapi aku menghimbau, himbauan ya. Himbauan, aku untuk kalian juga mengerti tentang kuliner Indonesia. Paling sedikit juga kalian ngerti bedanya bumbunya apa. Kalian juga paling sedikit, nggak usah semuanya, tapi kalian mungkin tahu. Ya, kita kan memang datang, kita semuanya orang Indonesia. Tapi ini kan kita kan memang datang dari beragam daerah masing-masing. Kak Mbak Santi dari mana? Dari Banyuwangi aku dengar. Iya, Banyuwangi Jawa Timur. Banyuwangi itu ada soto yang pakai rujak soto, ada sego cau. Iya. Nah, kalau Maluku antara lain seperti ini. Nah, kalian daerah kalian apa? Tanya kepada orang tua kalian, ibu kalian itu apa? Coba belajar masak supaya paling sedikit kalian tahu. Jadi jangan hanya ngerti tentang apalah itu makanan Korea yang dari yang tokop cap kip kap. Justru intinya banggalah dengan kuliner daerah kalian asal masing-masing ya sebenarnya. Nah, sebelum bangga harus tahu dulu. Jadi apa kalian aja. Tahu ada apa aja sih gitu loh. Mau makan spaghetti apa aiolio lah, apa bolognese carbonara is fine, enak. Itu juga enak juga semuanya. Tapi jangan lupa dengan mie Jawa. Oh iya. Godok. Mie godok. Godok pakai G ya, bukan pakai K. Godok. Itu semuanya kalian juga harus sebaiknya kalian tahu. Apalagi kalau misalnya kan sekarang banyak nih yang nanti ambil S2-nya di London, ambil S2-nya di mana. Jangan sampai kalau kalian ditanya terus kalian sendiri yang apa ya? Makanan ada sih makanan Indonesia enak tuh chicken teriyaki. Kelar dah tuh. Sengaja bisa menguasai 5 sampai 10 deh ya. Iya. Nasi goreng lah, apa gitu, tapi tetap yang simpel-simpel. Sate, rendang, oke lah, rendang itu aku setuju. ada versi macam-macam. Jadi jangan dilupain deh. Itu aja minta satu. Ya, pesannya. Pesannya itu. Tapi mau makan apa aja, ya boleh. Hargain semua makanan yang ada di dunia ini, tapi juga hargai juga makanan kalian sendiri, makanan bangsa kita sendiri. Betul. Itu. Aku setuju banget. Nah, kamu nggak mau coba nih semua? Aku juga pengen teman sama-sama dong, kan aku nggak enak ya kalau makan. Oke deh. Sendirian. Sip. Kita coba. Aku ya pakai tangan saya loh. Iya, aku juga deh kayaknya. Kita masih buka face shield dulu. Aku ngintip aja deh dari face shield. Ini gimana makannya? Masa segini-gini sih makannya? Aku gini loh pokoknya. Aduh. Ini gimana rasanya? Enak banget. Kalau aku sih pribadi jeruknya. Aku sih mau nambahin lagi kalau jeruk. Nambahin lagi ya? Kurang. Tapi pedesnya, asinnya pas. Kamu yang bikin loh ini. Sik. Untung oke ya. Kok ini kalau kamu mau lagi, aku mau nambah sedikit lagi. Ya aku dapat ekstra banyak ini nih, kacang kenari. Nah, makannya gini kayak makan pakai tangan aja biasanya di uel-uel. How to eat ini ya, step-step makan kohu-kohu. Gini, di uel-uel, dicampur. Jangan lupa kasbinya. Enak banget. Enaknya. Kamu jago banget sih gorengnya.
Ya ampun. Yang penting tuh ngulek. Yang penting nguleknya. Oh, yang nguleknya. Cocok nggak? Ya iyalah. Aku jadi asisten bisa ya? Bukan asisten. Gitu ya. Aku jadi asisten kamu. Tapi posisinya harus gini ya. Satu duduk, satu berdiri. Terus ada yang itu. Oh itu mikrofon. Aku pikir ada yang nempel di facialmu. Aku pikir itu apa nempel di facialmu. Ini agak Sri Mulat ya. Menjelang akhir. Silakan dicoba. Aku bisa kasih tahu untuk ikan asarnya buka toko online. Masih ada ya? Ketik aja cakalang asap. Ada yang dari Manado, ada kalau pakai cakalang fufu juga boleh kok, ini nggak masalah. Mirip karena Indonesia Timur. Kalau memang saudaraan, tongkol, tuna, skipjack, terus yellowtail itu kan juga sebenarnya saudaraan. Yellowfin ya. Yellowfin, ekor kuning, tuna ekor kuning. Tuna iya. Itu semuanya ada di situ. Tulis aja cakalang asap di saya nggak bisa nutup tokonya. Toko online ada. Harganya 90.000 itu hampir dapat 500 gram. Yang gede, banyak ikan yang gede. Gitu. Yang lainnya semuanya di pasar ada. Gitu. Oke, jadi kita habis ini kita makan rame-rame ya. Nah, kita berdua aja kan nggak akan habis ya. Terima kasih teman-teman sudah mampir di program Inconfo with Traveler, Chef Barapati Rajawani dan saya Santi Serat. Sampai jumpa. Thank you Santi, terima kasih banyak. Kita makan lagi yuk. Diuwel-uwel. Aduh. Ribet makan. Nabrak. Enak kan? Mengawali hari dengan informasi terkini, menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui news video portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Midcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Midcom.id, digitally inspire people. Sudah 15 menit, masih kejebak macet. Tenang, daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 Minutes, setiap Rabu, jam 6 sore lewat 45 menit. Mediaindonesia.com hadir dengan opini cerdas dan narasumber kredibel, mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda. Klik di browser Anda, www.mediaindonesia.com. Dan temukan pandangan berbeda, karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda. Mediaindonesia.com, views and news. Dalam setiap denyut kota, saya selalu menjadi saksinya. Disiarkan lebih dari 20 televisi jaringan Jawa Post Group. Jawa Post TV, paling Indonesia. Kebebasan pers dan gelombang era digital menghadirkan ribuan bahkan jutaan informasi dan data setiap harinya. Beragam data dan informasi berserak di berbagai tempat seiring dengan perubahan dunia yang bergerak begitu cepat. Media-media baru pun bermunculan, namun kualitas informasi seolah tak lagi menjadi prioritas. Bahkan tak sedikit yang abai pada etika jurnalisme.
Untuk menjawab tantangan itu, Kata Data hadir sejak April 2012 sebagai portal media di bidang ekonomi dan bisnis. Beragam sektor diulas mulai dari finansial, energi, pangan, hingga industri kreatif dan digital. Artikel mendalam dan komprehensif dengan sajian infografik yang menarik menjadi karakter utama dari Kata Data. Kata Data berikhtiar untuk terus menyajikan beragam informasi berkualitas untuk kemajuan negeri dan untuk kepentingan bisnis Anda. Kami percaya demokrasi yang sehat tumbuh dari kehadiran informasi dan data yang akurat. Kalau bicara pakai data. Hidup terlalu pendek untuk membiarkan pemikiran-pemikiranmu, ide-idemu terdiam begitu saja. Untuk berubah, kita perlu melangkah. Dan langkah itu lahir dari sebuah inspirasi. Republika, start moving.